Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja. Saya sebagai lagu pembuka, kita nyanyi dari lembaran nomor 4. Lembaran nomor 4. Yesus anak manusia, Yesus, Yesus datanglah, Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabat mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia. Dalam wafatmu disalib, puji syukur bagimu. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa
memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.
Demikianlah ibadah misa tirakatan yang dibawakan oleh Bapak Pastor. Terima kasih kepada Bapak Pastor dan kita semua yang hadir di sini. Terima kasih karena sudah menjaga ketertiban. Dan kita melangkah selanjutnya dari CU Kesuma Lamasi. Oh, ada kerumunan. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, yang saya hormati Bapak Pastor bersama dengan pengantar Gereja Katolik Saudaraku, Bapak Ibu sidang pelayat yang boleh hadir bersama dengan keluarga pada saat ini. Ya, tentu sebagai umat yang beriman, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu nyata kepada kita, sehingga malam ini kita boleh duduk bersama membagi duka di rumah duka di tempat ini. Ya, sebelum saya menyampaikan ucapan bela sungkawa dari pemerintah, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak pejabat Kepala Desa Setiarejo yang tidak sempat hadir karena kebetulan mulai dari pagi tadi kami sama-sama berada di DPRD Kabupaten. Iya, jadi mungkin beliau capek. Tadi saya hubungi dia bilang mungkin tidak bisa hadir. Yang mudah-mudahan sebelum mayat besok berangkat beliau bisa hadir. Itu yang bisa kami sampaikan. Dari kurangnya kiranya kami mohon dimaafkan. Shalom untuk kita dan selamat malam. Terima kasih. Kepada Bapak yang mewakili pemerintah Desa Setiarejo, Tuhan memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu CU ungkapan hati dari CU Kesuma Lamasi kepada yang sudah ditugaskan dan atas. Ucapan bela sungkawa akan kami bacakan. Segenap pengurus Badan Pengawas Manajemen dan anggota Koperasi Kredit Kesuma Lamasi mengucapkan berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Ibu Justina Karangan. Selamat jalan menuju rumah Bapa. Tuhan Yesus dan Bunda Maria akan menyambut Ibu untuk menikmati kehidupan baru. Dan semoga arwah Ibunda akan diterima di sisi Bapa di surga. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman. Lamasi 17 Januari 2025, pengurus Ketua Orkanus Hilarius Sugiarto Tanda, Sekretaris Markus Budi Triprasetyo SG Tertanda. Sekian dan terima kasih. Pada malam hari ini kami akan menyerahkan dana perlindungan simpanan dari beliau selama menjadi anggota Koperasi Kredit Kesuma Lamasi. Nama anggota Justina Karangan dengan nomor buku 139, tanggal menjadi anggota 17 Juli 1994, tanggal meninggal 28 September 2024. Jumlah total simpanan 6.642.889 rupiah. Perhitungan Deperma, santunan duka anggota. Perhitungan santunan duka anggota yaitu lama menjadi anggota dibagi usia koperasi dikali jumlah simpanan. Lama menjadi anggota, Ibu Justina Karangan menjadi anggota selama 30 tahun 2 bulan
dibagi usia koperasi 37 tahun 8 bulan dikali simpanan 6.642.889 rupiah menjadi 5.307.281 rupiah. Namun dalam hal ini dari santunan ini ada donasi dapur rumah yaitu 1% dari jumlah santunan, maka jumlah donasi 53.075 rupiah. Maka sisa santunan yang akan diterima adalah 5.307.000 rupiah, 7.281 rupiah dikurang 53.075 rupiah menjadi 5.254.206 rupiah, atau ya dibulatkan 5.254.000 rupiah. Demikian sistem santunan duka anggota yang diterima oleh Ibu Justina Karangan, dan atas semuanya ini kami ucapkan terima kasih dan kami mohon kesediaan salah satu keluarga untuk menerima sekaligus untuk menandatangani perhitungan ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi ini kami akan serahkan santunan simpanan. Ini setiap anggota yang meninggal akan diberikan dana solidaritas dan seluruh simpanan dikasih kembalikan. Tetapi itu sudah kita laksanakan beberapa hari setelah Ibu Justina meninggal. Dan sekarang santunan simpanan yang akan kami serahkan, dan setelah itu berarti selesai sudah seluruh urusan administrasi dari CU Kesuma Lamasi. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa ya ada 4 hal yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan santunan. Yang pertama, kematian karena peristiwa bunuh diri. Lalu ketiga, kematian karena peristiwa kriminal. Dan ketiga, peristiwa karena penyakit HIV. Dan keempat itu karena COVID. Ya, demikian penjelasan dari kami, dan atasnya kami ucapkan terima kasih. Mohon diterima. Perwakilan dari CU Kesuma, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati dari keluarga kepada Bapak di Posla. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Pastor Vitalis, yang kami hormati pejabat pemerintah Desa Setiarjo, yang kami hormati para bapak atau ibu pendeta, yang kami hormati yang dituakan dalam kampung Salojambu Setiarjo, dan Awak Gading, ya Awak Gading. Kemudian yang kami hormati pula organisasi-organisasi yang ada saat ini. Ada beberapa organisasi, ada
Pastor Siang Karang, AWT, maaf kalau saya salah sebut. Mungkin ada lagi organisasi yang tidak sempat kami sebut atau mungkin belum kami ketahui. Kemudian kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang begitu besar kasih dan kerinduannya kepada kami semua, sehingga meskipun dalam suasana kondisi cuaca yang kurang begitu bagus atau menguntungkan, kita tetap meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami, untuk berdoa, mendoakan kami, mendoakan orang tua kami hingga saat ini. Ibu kami atau Mama Aki, kalau saya hitung umurnya kurang lebih sudah 80 tahun, kelahiran 1945. Kemudian kami anak ada 6 orang, kemudian ada cucu sudah berapa ya? 13 ya, 13. Sudah lumayan banyak. Kemudian satu lagi cicit. Puji Tuhan, ini adalah suatu anugerah buat orang tua kami, buat kami semua. Kalau saya coba untuk kilas balik perjalanan daripada orang tua kami ini, orang tua kami ini adalah orang tua yang sangat mengasihi dan mencintai kami, orang tua yang bekerja keras, orang tua yang penuh pengertian dan penuh kasih kepada kami semua. Yang paling menonjol adalah keimanannya, kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Bunda Maria. Sangat saya salut sebagai contoh atau indikasi bahwa ketika kita masih kecil dan bahkan sampai sekarang, apabila kita tidak pergi gereja kalau hari Minggu, maka itu suatu hal yang kira-kira mungkin bisa 2-3 kali kita bisa diomongin atau mungkin ditegur. Ya Mama aku, kalau mungkin saya coba untuk pengalaman pribadi saya, bahwa saya memang anak satu-satunya laki-laki, tapi orang tua kami, terutama mama kami ini, dia tidak pernah membeda-bedakan bahwa ini anak laki-laki yang paling disayangi, ini anak perempuan karena banyak, jadi dibagi-bagi, tidak terlalu kasihnya ya lebih besar lah yang laki-laki, tidak seperti itu. Semuanya sama, apalagi almarhum bapak saya, didikannya itu bahwa semua pekerjaan itu harus ditahu, karena kita tidak tahu nasib kita itu seperti apa ke depannya. Jadi kita dididik, dibentuk dalam kondisi yang semuanya harus serba bisa. Karena itu saya mengerti namanya bertani, berkebun, berternak dan semuanya, karena memang dulu kita dididiknya seperti itu, terbawa sampai besar. Dulu waktu saya masih kecil, saya masih ingat, jadi hati mama aku merajin mak jama. Nah, mak jama Pak jamankan supaya dia bisa dipakai di sekolah. Nah, pekan debaikan, budak bayi na pekan deh. Mara aji malam ditambahi, malam di kampung, sampai sering dia masuk rumah sakit. Jadi hati mama aku memang dari dulu penyakitnya adalah sakit kuning. Dan nama jama agak berat, masa kiomo. Tapi susimo karena semangatnya
ka usahana sehingga nape tuli-tuli mau sakit mau kurang-kurang kali nah usahakan supaya bisa tetap majama semuanya untuk kami semua. Kadang nak gua hiro nak te aku majama ya nanti anak dia masih sekolah melo tak anak dia berusaha ya susah uang te tak anak dia nampui sem tak anak dia menerima gaji. Jadi perlu tuh sekolah melo supaya besok nah pak kamu siang puang bisa kun nah pasitiron kamelon bisa kun dan rezeki lebih baik. Jadi dia selalu mendorong bagaimana kita mempunyai semangat untuk berusaha belajar. Kemudian ya tema maju sepanjang yang saya tahu ada orang tua yang sangat pemaaf, tidak pernah menyimpan hati atau mungkin bisa kekuat. Kadang-kadang kedeni di pokada-kada kumua Pak Gus nakua tahu temo biasa nakua tak naden susi tak dimali ya ke makada-kada sabak tak naden melomang melona sama penanta bisa duka tak disadari nakada mungkin nakada kalau kau tahu jadi tak naden pokada-kada punala tahu sabak tak duka naden melomang. Jadi itu adalah bagian sepenggal yang sering saya terima. Kemudian karena dan kesalahan dimaafkan ya sebagai sahabat untuk mempata manusia ya. Nah maafkan ki apalagi kita di sholat atau lino. Tapi yang noke yang maafkan ki urusan mau ya toh. Jadi kadang-kadang banyak petua-petua yang mereka orang tua kami ini ibu kami memberikan. Kemudian saya tumbuh dan besar dalam kasih dan sayang dari orang tua saya, terutama ibu saya yang benar-benar saya rasakan begitu dia kasih sayang. Ketika saya sudah mulai berdinas, kuah mamaku ngambil lambang di komunannya majama, tak marah kamu bisa sekan dapi-dapi tidak main. Saya memang tugas di Kalimantan, kemudian tugas kembali di Jawa, di Bandung, di Cirebon. Kemudian saya tugas ke Papua. Di Papua saya sudah kurang lebih 5 tahun. Nah, kuah biasa. Karena sama bela-bela itu male. Tapi kuah yang dimasaki biasanya pasti sebangana. Kecuali ketemu kepisan ke malam male no. Kebetulan saya tidak datang karena biasanya yang nama saki usahakan saya sabar. Masih mengalir putih roke dan tirona. Jadi dia begitu sayang sama saya. Saya sangat menyadari bahwa dia begitu sayang sama saya. Karena kumak telepon, tidak teomi kumak telepon. Nak kotek bang kumak telepon. Ya kumak telepon sola, bukan pay memang. Pak tu makarer ren. Sebab puas bima telepon kumane kapai biasa nak si batang tete mak telepon solaya sap upu deh dia nak oyo nak agi mau tak mana di mereka. Jadi saya benar-benar saya merasa bahwa melepas rindu meskipun saya jaraknya jauh. Kemudian ketika saya bilang saya mau pulang itu berhari-hari itu sudah sering ditelepon kapan sudah mau datang sudah ambil tiket. Ketika saya sudah mau besok mau datang, mau tentu siang mau pulang rampo, koyo rampo. Begitu saya sudah datang di Makassar, telepon lagi, mbak mau nanai. Sudah di Makassar. Di dalam perjalanan bisa sebenarnya beli mau telepon, mbak mau nanai. Begitu sayang bersama saya. Jadi banyak hal yang kalau mungkin saya ingat, kadang saya sedih. Saya melaba, saya belum siap untuk bisa berpisah dengan mama. Tapi Tuhan lebih menyayangi, Tuhan lebih sayang sama mama sehingga Dia telah memanggil mama dari tengah-tengah kami.
kami masih ingin sekali bersama dengan dia, tetapi itulah kehendak Tuhan buat mama yang terbaik. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua, tentunya selama kurang lebih dia berada di daerah Sami Jambu ini bersama-sama dengan kita sejak tahun 65 berarti sekitar 60 tahun ya, kurang lebih 60 tahun yang lalu. Tentunya banyak hal. Aku tahu mungkin ketang malilu pasti dia itu kasalanta. Atau di bahasa Indonesia kan tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kusiduka atau orang aku dilaku kita dengan waktu yang panjang, kurang lebih sekitar 60 tahun bersama dengan kita. Tentu banyak kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Pada kesempatan ini kepada kita semua yang hadir maupun sekiranya yang tidak hadir, saya sebagai anak, saya mohon maaf. Saya mohon maaf dari lubuk hati kita yang paling dalam. Saya coba menutup, mohon dimaafkan orang tua kami untuk kesalahan yang mungkin disengaja atau mungkin tidak disengaja karena suatu kelemahan atau kekurangan dia. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya berdoa, saya mohon kita berdoakan semoga orang tua kami ini bisa menuju ke rumah Bapa dalam kebahagiaan abadi yang abadi bersama Bapa, bersama para kudus di surga. Saya juga mohon maaf kepada mungkin saudara-saudara saya, keluarga saya, atau siapa saja. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin ada kesalahan dari orang tua kami. Ini saya ulangi 2 kali karena ini suatu hal yang prinsip dan sangat penting. Ketika kita menyimpan amarah, dendam, maka buat tahu susah imalel puyo, malas puyo, atau boleh dikata masuk ke dalam rumah Bapa. Karena itu sekali lagi saya bilang, mohon dimaafkan kalau mungkin ada yang kurang atau salah teman-teman kita, supaya dia benar-benar bisa sampai di rumah Bapa dalam keadaan yang bersih, suci, dan bisa bersama dengan para kudus Bunda Maria sesuai dengan ajaran agama yang kami anut. Kalau saya hitung kurang lebih sejak ibu saya meninggalkan kami semua, kurang lebih sekitar 3 bulan 21 hari sampai hari besok tanggal 18. 3 bulan 21 hari. Kurang semangat lalu kita sama-sama. Talung bulan 20 misalnya adalah waktu yang sangat panjang bagi kami. Tapi yang itu semangat bahwa kami tidak pernah merasa bahwa kami sendirian. Budak keluarga saya, susi temo, budak saya, terus semangat budak. Setiap malam banyak yang datang menemani kami. Jadi kami tidak pernah merasa sendiri. Kami tidak pernah terlalu merasa sedih bahwa kami saja. Banyak orang yang ikut merasakan kesedihan kami. Karena itu ucapan terima kasih kami sampaikan yang pertama, kami sampaikan kepada Bapak Pastor dan seluruh pejabat gereja di Lamasi, di Sami Jambu, pendeta, ibu pendeta, gereja-gereja, organisasi,
Mungkin yang lainnya juga pemerintah setempat terutama. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan moral, atas bantuan yang mungkin tidak bisa kami sebut satu-satu. Semuanya ini bisa terlaksana, bisa sampai saat ini, maupun rencana akan dibawa sampai ke Toraja untuk melaksanakan prosesi adat. Semuanya oleh karena kerinduan, oleh karena kami siapnya laku kami seorang asam, sehingga ini semua bisa berjalan dengan baik. Saya tahu semuanya ini bisa menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Semuanya Bapak dan Ibu, saudara sekalian korbankan buat kami. Kali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas semua yang diberikan kepada kami. Kami berdoa semoga dengan ketulusan, keikhlasan, dan budi baik kita semua dapat limpah ruahkan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua. Kiranya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita, memberikan yang terbaik buat kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin ada penyampaian atau mungkin dan koranta sesuai penyampaian saya yang tidak sesuai, cara menyebut kita semua yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Itu hanya kekurangan dan kelemahan saya, tapi kami semua tidak ada unsur kesengajaan, hanya karena kekurangan dan keterbatasan kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Setelah mengucapkan hati dari keluarga kepada Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu lelang. Bangun gereja. Untuk dari besok. Oh iya. Nama bukan sesambungin karena tadi bahasanya sambutan, jadi kalau pengumuman tidak dirangkai. Saya pikir tadi nanti ada khusus pengumuman, tapi karena tidak ada pengumumannya, jadi saya berdiri lagi untuk menyampaikan rundown atau rencana rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan besok. Besok kita akan berencanakan untuk membawa orang tua kami ke Toraja, ya, besok tanggal 18. Kemudian waktunya paling lambat kita berangkat 7:30. Paling lambat kita berangkat 7:30. Lebih cepat lebih bagus. Besok kalau mungkin ada doa sebentar, kalau bisa dipercepat. Mungkin ambil waktu 6:30 supaya untuk pengaturannya itu lebih cepat, lebih mudah, terus bisa lebih maksimal. Besok yang pertama saya ulangi, waktu paling lambat kita berangkat itu adalah 7:30. Jadi itu atur waktu kegiatan apa yang akan dikerjakan di situ, itu diatur. Kemudian yang kedua, tabe kalau mungkin dan keluarga kita sholat nasang, mamalik pun sholatkan la sholat kami malilang kampung sholat mama aki dan auto kipasnya dia sangat pulau itu ya to auto bisa nasang dengan yang berita kakek kalangan. Misalkan lamurai male tapi auto lah dinanai, tapi dari pihak keluarga menyiapkan ada 17 kendaraan ya, 17 kendaraan silakan dinanai pendek langan. Kemudian rute yang akan kita laksanakan atau kita
kerjakan atau kita lalui adalah kita berangkat dari sini menuju ke sana. Ke mana? Ke gereja. Mutar di Tok Bendungan sana, baru ke Toraja. Kemudian urutan-urutannya besok saya pakai pengawal dari polisi militer, patroli. Nanti itu yang di depan. Kemudian yang ngadain pak motor, silakan boleh motor, tapi hati-hati di jalan, karena jalanan itu bukan jalanan kita. Berkendaraan dengan baik, dengan hati-hati, jangan sampai ada korban. Kemudian setelah kendaraan nanti tedong, ada tedong 3 kita akan karena maaf mungkin ini saya sedikit sampaikan bahwa Mama dibawa ke Toraja ini karena akan dilaksanakan rangkaian kegiatan adat. Jadi ini adalah semacam apa sebenarnya nama posonglo lah, bapaknya ini apa? Ya itu. Jadi kita mulai dari sini dianggap mulai. Jadi mulai sebelum kita berangkat itu sudah ada adatnya, karena kita adalah orang tua Toraja asli dan mau dibawa ke sana, sehingga memang kita buat desain supaya memang benar-benar tidak menyalahi aturan adat. Nanti setelah itu ada tedong 3 berangkat. Itu adalah apa namanya, simbol ya, simbol. Jadi kenal dulu kampung lama lingka ki, dari pak lingka juga tedong, tapi taruh membela dari dipakai ke ambulan dengan mau tuh tedong. Kemudian setelah tedong nanti ada itu apa namanya atau yang lalu bola-bola atau apa saringan. Nah, bola-bola atau saringan itu satu trek sendiri. Kemudian nanti mobil jenazah. Setelah mobil jenazah ya tolong aja pokoknya. Setelah itu baru mobil keluarga sudah ya. Nah, mobil keluarga si susumbang lah atau siapa keluarga, kemudian mobil yang kita ambil ke belakang. Nah, kira-kira itu urutannya besok. Nah, besok sudah mulai di tata. Jadi begitu 7:30 kita langsung berangkat. Saya usahakan mobil patroli di sini 6:30 paling lambat sudah berada di sini supaya gampang ditata. Saya ulangi, urutannya itu adalah patroli, mobil patroli polisi militer. Kemudian yang kedua nanti kalau ada motor. Kemudian yang ketiga tedong 3, kemudian 3 mobil trek. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bola-bola itu di sana saringan tok yang lalu mana ambulan nanai jenazah do baru itu apa namanya panglonga ini. Kemudian di belakangnya baru mobil keluarga dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya umumkan. Besar harapan kami dari keluarga, kita semua bisa bersama-sama dengan kami untuk mengantar Tomo Tuangki sampai ke kampung. Saya kira itu saja. Pura Sumana Buddha. Selamat malam. Dan mewakili semua pengurus MJP atau Meja Panas dan semua anggota, kami keluarga besar Meja Panas menyampaikan turut berduka cita atas orang tua kekasih kita, Ibu Justina Karangan, dan kita berharap semua amal ibadahnya diterima oleh Tuhan dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan dan boleh bersama para kudusnya di dalam kerajaan surga. Dan seperti biasa kami ada pawai mata. Kebetulan di keluarga ini ada 2 orang anggota kami, Pak Natus sama Pak Angke. Jadi kami berharap dan kami mengundang salah satu di antara kita
Siapa yang mewakili, apakah Pak Natus atau Pak Angket, kami persilakan. Atau yang tua saja. Ya, ya Pak Natus saja. Oke. Baik, agak lucu ya kalau bilang masuk meja panas, karena saya orang tua sebenarnya. Tapi biasa juga malam-malam saya juga bergabung dengan anak meja panas. Jadi mungkin itu saya diundang untuk bergabung. Tapi tidak apa-apa. Saya berterima kasih karena sudah bersekutu dengan meja panas. Mengenai filosofi meja panas, saya tidak perlu jelaskan, saya hanya menjadi member saja. Ada anggotanya, ada ketuanya yang nanti akan menjelaskan, tapi kita pending dulu. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dalam bergabung meja panas. Saya kembali. Dan memandang usia. Jadi mau tua-tua, anak muda, anak remaja, silakan bergabung. Jadi kami itu lelang. Ya, silakan dibantu. Ya baik, itu lelang gereja. Tawai. Ya. Kira. 5.000 atau 50? Oh 100, saya 100. 100 satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Bukan itu yang dulu ini. 50 satu kali. 300 2 kali. 300 3 kali. Ya. Masih sama. Ya, saudara usia dengan gereja. 1 kali. 300 2 kali. 300 3 kali. Ya. Masih muda. Kira 100 2 kali. 100 3 kali. Kerukunan Siangkara. Kerukunan Siangkara. Usuk Manuka teh. 100 1 kali. 200 2 kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Kita melangkah ke acara istirahat. Kami persilakan untuk ibu-ibu. Kita pas saja dulu. Video. Oh, bego. Oh, kayak itu. Mas dulu aku tuh kok. Video yo kan. Ada di sini ya lah. Video kan video. Kumain dulu lah. Nak. Jadi dia dipesan untuk hadir. Dia sudah datang itu jam baru. Kita masuk ke acara istirahat kepada Bapak Pengantar dari Serpong untuk mengantar kita dalam doa. Tabe lah kok kita solar nasang belana sakka sadia mo indekan de solawai dua tingayo malabita modakan mulai kamasusan inde rabu masusa apa tentong napa sariang kitu
lah di pasita apa na batang kaleta jadi kukua may komita palakuan ni Pak Tundolang Pematua jadi may komita sembayang lasang na ambe na anak na pinamasallo amin o puang matua puang to tumampaki lan surga lan tebong to temo tontong bangia mempayan tupak kabarok mi lako kami masolanasang urado kampani perangnya tukada pak pakatana lamai surak madatumi nalan natu temo sakka sadia indekande solawai dio tingayoki taepaki pasita ape batang kaleki ambe pomatua maranukan nila mi patsake kan ni solanasang la abira kalampat sake indekande siawai dinopa nanala kamu bukuan batang kale lako kami masolanasang nana kamu kuasa lako mintu panang pamarabi ini tarima mi tepat sambayang pangandoki ambe kumatua tuki sorong mati orang marabi ini potete Yesus Kristus tutuo siya aparenta kisola kamu na puang pinamasallo totemo siya tontong sa lakona amin lasang na ambe na anak na pinamasallo. Silakan. Kita